Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kami akan menjelaskan tentang analisis data kualitatif dan data panel pada ekonometrika. Kami sekelompok beranggotakan dengan Kak Rahmalenta, Kak Novia, Agit Rani Frisilia, Mimi Maijal Ibrahim, dan Carolina Simanjuntak. Pada materi ini terdiri dari data kualitatif pada ekonometrika dan data panel pada ekonometrika. Pada data kualitatif pada ekonometrika terdiri dari model probabilitas linier, model logik, dan model probit. Manakala pada data panel pada ekonometrika terdiri dari cara menginput data panel, estimasi regresi data panel, dan pemilihan model data panel. Data kualitatif pada ekonometrika. Model regresi dengan respon kualitatif sering ditemui dalam model ekonomi. Jadi, data kualitatif di dalam ekonometrika itu adalah responnya di dalam model regresi. Selanjutnya, model probabilitas linier. Model probabilitas linier atau LPM mengasumsikan bahwa hubungan linier antara variabel independen dan nilai probabilitasnya. Contoh, variabel respon Y menunjukkan kepemilikan rumah dari suatu keluarga dengan Y sama dengan 1 apabila memiliki rumah dan Y sama dengan 0 apabila tidak memiliki rumah. Model regresinya dapat ditulis sebagai berikut. YI sama dengan beta 1 ditambah dengan beta 2 XI tambah dengan error I. Dengan Y sama dengan 1 jika memiliki rumah, Y sama dengan 0 jika tidak memiliki rumah, dan X sama dengan 0 untuk pendapatan keluarga. Selanjutnya, model pada persamaan di atas sekilas memang seperti model regresi linier, namun variabel respon bersifat biner dan hubungan antara pendapatan keluarga dan probabilitas kepemilikan rumah bersifat linier. Artinya, semakin tinggi pendapatan sebuah keluarga, maka probabilitas untuk memiliki rumah semakin tinggi juga. Dengan demikian, model di atas disebut dengan model probabilitas linier. Namun demikian, terdapat kelemahan dari LPM Linear Probability Models, yaitu pertama, residual tidak berdistribusi normal, namun berdistribusi binomial. Distribusi error akan mengikuti distribusi dari variabel responnya yang berdistribusi binomial. Sebenarnya hal ini tidak akan begitu masalah apabila ukuran sampel yang digunakan besar, karena apabila data yang digunakan semakin besar akan menuju distribusi normal. Selanjutnya, variasi dari residual menunjukkan terjadinya kasus heteroskedasitas. Adanya heteroskedasitas pada model LPM mengakibatkan estimasi parameter menjadi tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan metode Weighted Least Square atau WLS. Seterusnya, nilai Y topi tidak selalu di dalam interval 0 lebih kecil atau sama dengan Y topi lebih kecil atau sama dengan 1. Apabila Y topi bernilai kurang dari 1 atau negatif, maka nilainya akan diasumsikan sama dengan 0. Berarti kalau Y topinya kurang dari 1 atau negatif, diasumsikan sama dengan 0. Namun apabila nilai Y topi lebih besar dari 1, maka diasumsikan sama dengan 1. Karena ini kan biner, 0 dan 1. Seterusnya, nilai R kuadrat tidak dapat dijadikan ukuran untuk melihat kesesuaian model. Contoh dari kasus LPM dapat dimasukkan data yang ada pada eView. Sebelumnya, menganalisis pada ekonometrika ini digunakan aplikasi eView. Selanjutnya, data yang tersebut dimasukkan ke aplikasi eView dan dijalankan sehingga mendapat output sebagai berikut. Berdasarkan output pada gambar 7.1 di sebelah, didapatkan model regresi Y topi sama dengan 0,085 tambah 0,184 X, nilai beta 1 sama dengan min 0,85, artinya probabilitas sebuah keluarga untuk memiliki rumah dengan pendapatan 0 rupiah adalah sebesar min 0,085. Nilai probabilitas tidak pernah negatif sehingga diasumsikan bahwa nilai probabilitas menjadi 0, artinya tidak memiliki rumah.
Nilai probabilitas F statistik didapatkan 0,000472, berarti model yang digunakan cocok, namun perlu diwaspadai pula bahwa nilai R kuadrat rendah, yaitu sebesar 0,226854 atau 22%. Hal ini berarti kesesuaian model tidak baik dan indikasi terjadi heteroskedasitas. Indikasi mengenai adanya heteroskedasitas diperkuat dengan scatter plot yang berpola pada gambar 7,2, 7,3, dan 7,4. Pada scatter plot tersebut kita dapat lihat dia berpola. Data kualitatif model logit. Model logit atau logistic regression memperbaiki kelemahan yang ada pada model LPM. Model logit menggunakan fungsi logit. Untuk memahami fungsi logit, digunakan contoh sebelumnya mengenai probabilitas kepemilikan rumah berdasarkan tingkat pendapatan. Dapat didefinisikan sebagai berikut. Model logit untuk data berkelompok. Penggunaan metode logit untuk data berkelompok perlu dilakukan penyesuaian, yaitu dengan metode grup logit atau sering disebut sebagai geologit. Berikut contohnya, dengan XI penghasilan per bulan, NI per banyaknya responden, NI banyaknya responden yang memiliki rumah. Data pada tabel di atas dapat dianalisis dengan metode geologit menggunakan OLS biasa. Namun, jika terdapat heteroskedastisitas, maka harus digunakan WLS. Langkah analisis WLS dengan bantuan Microsoft Excel adalah langkah-langkah sebagai berikut. Variabel yang diinginkan untuk analisis dengan WLS sudah didapatkan, yaitu pada dua kolom terakhir. Selanjutnya, kedua variabel tersebut akan diinput ke dalam Fuse. Berikut langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, klik Quit, lalu MPT Group Edit Series, sehingga akan tampak kolom untuk mengisi data. Lalu berikan nama variabel dengan klik kanan, kemudian pilih Insert Series, kemudian isikan LI, lalu klik OK. Begitu juga dengan variabel XI. Selanjutnya jalankan regresi OLS dengan persamaan LI, C, dan XI. Interpretasi hasil regresi adalah nilai koefisien XI sebesar 0,125 menunjukkan bahwa kenaikan gaji sebesar 1 juta akan meningkatkan kemungkinan memiliki rumah sebesar 12,5%. Hasil regresi di atas sudah bebas dari masalah heteroskedastisitas. Model logit untuk data individual. Langkah-langkah pengolahan data pada model logit dengan data individual menggunakan Fuse adalah sebagai berikut. Pertama, bukalah data, lalu klik Quit, kemudian pilih Estimation Equation, lalu isikan Y, C, dan X pada Equation Estimation. Kemudian pilihlah binary choice pada Estimation Setting Method. Selanjutnya pilihlah logit pada binary estimation method, lalu klik OK. Berikut contohnya. Dengan Y mengenai kepemilikan rumah dan X pendapatan keluarga per bulan. Hasil output yang didapatkan sebagai berikut. Berdasarkan output di atas, didapatkan persamaan sebagai berikut. Model pada persamaan di atas dapat digunakan untuk prediksi. Misalkan, apabila sebuah keluarga memiliki pendapatan 5 juta rupiah setiap bulan, berapa besarkah kemungkinan keluarga tersebut memiliki rumah? Dan dimasuki pada persamaan di atas, LI sama dengan LN dalam kurung PI per 1 kurang PI dan sama dengan negatif 4,043619 ditambah 1,215435
dikali 5 sama dengan 2,033556. Kemudian didapatkan hasil P sama dengan 0,88427. Artinya, jika sebuah keluarga memiliki pendapatan per bulan sebesar 5 juta rupiah, kemungkinan untuk memiliki rumah sebesar 88,427%. Selanjutnya, uji kesesuaian model atau goodness of fit test. Pada model logit menggunakan uji Horstmer-Lemaître. Caranya adalah dengan klik View a Goodness of Fit Test Horstmer-Lemaître, kemudian klik OK pada Goodness of Fit Test. Berikut hasil yang didapatkan. Berdasarkan uji Horstmer-Lemaître, didapatkan nilai prob chi-squad 8 pada HL statistik sebesar 0,3951 besar dari alfa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model sudah sesuai atau signifikan. Model probit. Selain model logit, terdapat pendekatan lain yang dapat memperbaiki kelemahan pada model LPM, yaitu menggunakan model CDF atau sering disebut dengan model probit atau normit. Untuk dapat memahami mengenai model probit ini, kita menggunakan contoh sebelumnya mengenai kepemilikan rumah berdasarkan pendapatan keluarga tiap bulan. Keputusan sebuah keluarga untuk memiliki rumah atau tidak tergantung pada suatu indeks utilitas yang tidak terobservasi, yang ditentukan oleh besarnya pendapatan per bulan. Nilai utilitas mengekspresikan semakin besar ulah probabilitas sebuah keluarga memiliki rumah, dan dapat ditulis seperti persamaan berikut. Indeks utilitas LI memiliki nilai krisis atau disebut dengan threshold level yang dilambangkan dengan LI bintang. Jika LI besar dari LI bintang, maka sebuah keluarga akan memiliki rumah, sedangkan jika LI kecil dari LI bintang, maka sebuah keluarga tidak memiliki rumah. LI bintang dapat diestimasikan dengan asumsi normal pada probabilitas bahwa LI bintang kecil dari sama dengan LI, di mana CD-nya dapat dihitung dengan rumus seperti berikut. F berdistribusi normal standar dengan CDF sebagai berikut. Dengan demikian, nilai LI ataupun nilai beta 1 dan beta 2 dapat dicari dengan cara berikut. Kemudian, untuk mendapatkan II sebaik mendapatkan beta 1 dan beta 2, jawabannya adalah tergantung apakah data berkelompok atau individual. Pertama, kita akan membahas tentang model probit untuk data berkelompok. Cara estimasi parameter pada model probit dengan data kelompok diilustrasikan dengan contoh data tabel berikut. Dari tabel tersebut bisa didapatkan nilai PI yang merupakan nilai probabilitas atau nilai frekuensi relatif sebuah keluarga memiliki rumah di setiap tingkat pendapatan. Nilai II didapatkan pada tabel Z pada saat nilai peluang sebesar PI. Nilai II akan bernilai negatif jika nilai PI kecil dari 0,5. Oleh karena itu, perlu ditambahkan angka 5 dalam praktiknya. Lihat tabel di bawah mengenai data hipotesis pendapatan keluarga terhadap kepemilikan rumah. Setelah itu, dapat dilakukan analisis regresi dengan OLS antara XI dengan II atau II plus 5. Berikut output hasil estimasi model probit dengan variabel independen II dan output hasil estimasi model probit dengan variabel independen II plus 5. Berdasarkan output pada gambar 7.13 dan 7.14, hasil persamaan regresi antara XI dan II serta XI dan II plus 5 hampir sama. Perbedaan hanya terletak pada nilai konstan. Nilai konstan bernilai negatif untuk hasil regresi dengan variabel dependen II dan bernilai positif untuk hasil regresi dengan variabel dependen XI.
II plus 5. Hasil regresi dengan variabel dependen II dianggap lebih baik karena sesuai dengan teori ekonomi bahwa semakin besar pendapatan sebuah keluarga maka akan semakin besar pula probabilitas untuk memiliki rumah. Selanjutnya, model probit untuk data individual. Model probit dapat diterapkan pada model individual, namun estimasinya menggunakan metode kemungkinan maksimum. Untuk memberikan ilustrasi mengenai komputasi dengan e-view pada data model probit untuk data individual akan digunakan data pada tabel berikut mengenai data yang menunjukkan IPK atau indeks prestasi kumulatif, jam atau lama belajar rata-rata dalam sebulan, rumah, nilai 1 jika tinggal di rumah sendiri, nilai 0 jika tidak tinggal di rumah sendiri, dan lulus, nilai 1 jika lulus tepat waktu, nilai 0 jika tidak lulus tepat waktu. Data tersebut disesuaikan dari tabel yang dibuat oleh Septor dan Mazzeo pada tahun 1980. Langkah-langkahnya: klik quick, lalu estimate equation, masukkan persamaan pada equation specification, pilih binary pada metode yang terdapat pada estimation setting, pilih probit pada binary estimation method, lalu klik OK, sehingga didapat hasilnya seperti berikut. Untuk menginterpretasikan hasil analisis probit digunakan tabel Z. Misalkan, akan diestimasi besarnya kemungkinan seorang mahasiswa lulus tepat waktu jika mahasiswa tersebut memiliki IPK 3,5, tinggal di rumah sendiri, dan porsi belajar tiap bulan adalah selama 32 jam. Berdasarkan output hasil analisis probit pada gambar tersebut, maka kemungkinan tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Probit negatif 7,301 tambah 1,587 kali IPK tambah 0,0053 kali jam tambah 1,342 kali rumah, dan dimasukkan nilai IPK nya 3,5, jamnya 32, lalu rumahnya 1, maka didapat hasilnya 1,29. Angka 1,29 selanjutnya akan digunakan untuk mencari nilai peluang menggunakan tabel normal standar atau tabel Z. Berdasarkan tabel Z didapatkan nilai 0,9013. Selanjutnya, nilai ini akan dikurangkan oleh angka 1 sehingga 1 kurang 0,9013 sama dengan 0,0987. Dengan demikian, didapat kesimpulan bahwa kemungkinan mahasiswa tersebut lulus tepat waktu adalah sebesar 0,0987 atau sekitar 9,8%. Baiklah, saya akan menjelaskan menginput data panel. Contoh data panel yang disajikan diambil dari data 4 perusahaan developer properti syariah, yaitu perusahaan Anugerah Jaya, perusahaan Daya Indo, perusahaan Citra Mulia, dan perusahaan Geraha Mas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari hubungan antar variabel investasi atau sebagai Y, harga saham X1, dan nilai aktual kapital X2. Data dari 4 perusahaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Untuk menginput data pada tabel 1 di atas ke dalam Word file reviews, langkah-langkahnya dapat diikuti sebagai berikut. Yang pertama, buatlah Word file pada review seperti contoh pada pembahasan sebelumnya dengan start date 1998 dan end date 2017, kemudian klik OK. Yang kedua, klik objek atau new object, kemudian pilihlah full dalam tipe of object, berikan nama objek baru pada name for object, misalnya investasi, kemudian klik OK. Selanjutnya akan muncul sebuah perintah yang berisilah nama-nama perusahaan atau komponen data tampang lintang dengan didahului tanda underscore. Kemudian klik proc atau import full data. Yang kelima, klik OK jika datanya benar, maka akan muncul data tersebut. Yang keenam, double klik HS_Anugerah Jaya,
untuk melihat data harga saham perusahaan Anugerah Jaya. Lakukan hal yang sama jika ingin melihat data pada variabel lain. Untuk melihat variabel HS_Anugerah Jaya hingga NAK_Gramas bisa ditekan Ctrl, kemudian klik semua variabel yang ingin dibuka, double klik, open group. Yang ketujuh, bisa pula dengan cara klik Sheet di pojok kanan atas pada jendela pool, kemudian isikan NF, HS, NAK, kemudian klik OK. Yang kedelapan, maka akan muncul tampilan data. Selanjutnya, estimasi regresi data panel. Estimasi parameter pada model regresi data panel akan semakin kompleks jika variabel independen yang digunakan semakin banyak. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter pada model regresi data panel adalah melalui pendekatan common effect, fixed effect, dan random effect. Yang pertama, common effect. Pendekatan common effect merupakan pendekatan yang paling sederhana, yaitu hanya dengan mengkombinasikan data tanpa lintang dengan data berkala tanpa memperhatikan dimensi individu dan waktu. Metode estimasi parameter yang menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS. Model regresi linear data panel dengan pendekatan common effect untuk data ini adalah sebagai berikut. In F sama dengan beta 0 ditambah beta 1 HS tambah beta 2 NAKI tambah new I, dengan I menunjukkan perusahaan sedangkan T menunjukkan waktu. Dengan demikian akan terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama investasi, yang kedua harga saham, dan ketiga nilai aktual kapital untuk 80 observasi. Yang kedua adalah fixed effect. Kelemahan dari model common effect adalah adanya ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi masing-masing objek berbeda dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Maka, dibutuhkan suatu model yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Model ini dikenal dengan model fixed effect. Pada model fixed effect, konstanta untuk masing-masing individu akan berbeda, walaupun koefisien pada masing-masing variabel independen akan tetap. Untuk membedakan objek yang satu dengan yang lain, digunakan variabel dummy. Maka, model ini sering disebut sebagai least square dummy variable atau LSDV. Berdasarkan contoh pada tabel 9.1, terdapat 4 perusahaan, maka akan dibuat 3 variabel dummy, sehingga persamaan 9.4 akan diperoleh sebagai berikut. Alpha 1 ditambah alpha 2 D2I ditambah alpha 3 D3I ditambah alpha 4 D4I ditambah beta 1 HSIT ditambah beta 2 NAKIT ditambah XIT, dengan keterangan seperti yang ada di slide ini. Yang ketiga adalah random effect. Pendekatan fixed effect menggunakan LSDV dapat menghalangi kita untuk mengetahui model aslinya, sehingga estimasi parameter model regresi data panel perlu menggunakan model komponen error atau disebut juga sebagai model efek acak atau random effect. Secara umum, model efek acak dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu YIT sama dengan beta 1I ditambah beta 2X2IT ditambah beta 3X3IT ditambah mu IT. Nilai konstanta atau intersepsi dari masing-masing individu perusahaan dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Beta 1I sama dengan beta 1 ditambah epsilon I, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Dari 3 model yang telah diestimasi, melalui pendekatan common effect, fixed effect, dan random effect, akan dipilih model yang paling tepat. Pemilihan model dilakukan menggunakan uji formal, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Yang pertama adalah uji Chow atau uji F. Uji Chow diperlakukan untuk membandingkan model common effect dan fixed effect. Sebelum melakukan pengujian menggunakan if-use, pastikan bahwa jendela model yang aktif adalah model fixed effect. Kemudian klik View, kemudian klik Fixed atau Random Effect Testing, kemudian klik Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio, maka akan muncul tampilan seperti di slide ini. Dari tampilan output pada gambar 9.19, didapatkan nilai probabilitas untuk cross-section F sebesar 0,000. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada alpha, maka model yang cocok adalah fixed effect. Namun, jika nilai probabilitas lebih besar daripada alpha, maka model yang cocok adalah common effect.
karena nilai probabilitas untuk cross-section F sebesar 0,000 dan lebih kecil daripada alfa yang bernilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model yang tepat adalah fixed effect. Yang kedua adalah uji Hausman. Uji Hausman diperlakukan untuk membandingkan model random effect dan fixed effect. Sebelum melakukan pengujian menggunakan eFuse, pastikan bahwa jendela model yang aktif adalah model random effect. Kemudian, klik View, kemudian klik Fix atau Random Effect Testing, lalu klik Correlate Random Effect Hausman Test, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di slide ini. Dari tampilan output ini, didapatkan nilai probabilitas untuk cross-section random sebesar 0,000. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari alpha, maka model yang cocok adalah fixed effect. Namun, jika nilai probabilitas lebih besar daripada alpha, maka model yang cocok adalah random effect. Karena nilai probabilitas untuk cross-section random sebesar 0,0000 dan itu lebih kecil daripada alpha yang bernilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model yang tepat adalah fixed effect. Berdasarkan dua pengujian formal untuk pemilihan model, didapatkan kesimpulan yang sama bahwa model untuk pendekatan fixed effect adalah model terbaik untuk kasus ini. Thank you.